wabarakatuh. Oke, selamat siang sahabat Bali Konten. Saat ini kita jumpa lagi di Alis Bali, analisis jurnalis Bali. Cuman hari ini kita konsepnya berbeda nih. Jadi Bligo Sendra yang biasanya menjadi host dan narasumbernya adalah pihak-pihak lain. Hari ini kita pinjam Bligos untuk menjadi narasumber. Selamat siang Bligos. Gimana kabarnya Bligos? Baiklah, kalau sama Wiro kan pasti bagus. Iya. Kabarnya pasti bagus. Jadi kita harus berpikir positive thinking terus Bligos. Kira-kira begitu. Nah yang sekarang Bligos ada pertanyaan dari saya. Saya sebagai wartawan melihat situasi hari ini di ya bisa disebut di pemerintahan. Ada beberapa tokoh, beberapa pejabat yang sangat populis dia secara tampilan, khususnya di sosial media. Nah, saya ingin tahu, Bligos, bagaimana sih kita melihat pemimpin-pemimpin ini, melihat kinerjanya melalui konten-konten yang viral atau yang dia konsep secara pribadi sesuai dengan kebutuhannya dia. Kira-kira gimana kita melihat itu, Bligos? Sebelum kita menginjak itu ya, mungkin perlu kasih contoh kali, kalau mungkin maksudnya Wiro itu salah satunya lagi ngetop sekarang tuh kan Kang Deddy Mulyadi. Ya, salah satunya di Gubernur Jawa Barat. Ya. Gubernur Jawa Barat yang sangat ngetop hari ini, viral di media sosial, bahkan mungkin followernya sudah sampai jutaan. Ya. Follower sudah sampai jutaan. Banyak konten-konten yang dilakukan oleh Kang Deddy itu, dan itu respon juga sebagian besar, kalau mungkin di atas 90% itu positif. Salah satu kebijakan Kang Deddy adalah dengan mengirim siswa nakal ya, atau yang dianggap nakal ke barak militer untuk pendisiplinan. Nah, menjadi menarik adalah apakah memang harus seperti itu seorang kepala daerah daerah hari ini? Mungkin itu yang ya, lebih tepat. Betul. Gini ya, hari ini kita tiba di situasi di mana ada yang politik digital dan politik populisme. Politik digital adalah politik yang bermain di ruang-ruang digital. Ya. Itu sudah terjadi sebenarnya ya semenjak media sosial kita tuh mulai gencar ya. Ya di era-era pemerintahan SBY kira-kira. Karena kalau dulu pencitraan itu kan hanya dilakukan oleh media arus utama, entah dia media cetak, elektronik seperti itu. Tetapi hari ini mulai bergeser atau bahkan mungkin dominan di media sosial. Betul. Itulah kita sebut dengan politik digital. Nah, sekarang ada juga politik populisme. Politik populisme itu adalah suatu cara berkomunikasi. Politik populisme lebih kepada komunikasi massa ya. Komunikasi massa itu artinya komunikasi dengan menggunakan media massa. Media massa yang dalam hal ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Dia menjadi disebut populisme karena apa? Apa yang dia sampaikan, apa yang dia anggap program yang dia tawarkan adalah program yang memang diinginkan atau disukai lebih tepatnya. Bukan, belum tentu dibutuhkan, tetapi disukai oleh orang banyak yang menjadi segmentasi atau pangsa pasar dari orang-orang yang akan memilih dia. Atau dia mempertahankan agar orang-orang yang memilih dia sebelumnya tingkat kesukaannya bisa dipertahankan. Apakah itu salah? Ya enggak juga. Tetapi dia menjadi persoalan ketika populisme ini kemudian karena saking populernya membuat si pejabat ini atau kepala daerah ini mulai melupakan fungsi pokoknya. Nah, benar. Misalnya kita contoh kayak Kang Deddy ya. Apakah yang dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi dengan mengirim para siswa nakal itu ke barak militer salah? Oh tentu tidak. Tapi pertanyaannya, apakah itu satu-satunya cara? Ya. Mungkin para pendukung Kang Deddy, kalau kita ngomong seperti ini, kita akan dihujat habis. Benar-benar. Karena apa? Karena dianggap, yang penting kan berhasil. Ya. Selalu narasi itu yang dipakai. Yang penting kan berhasil. Betul dia berhasil, tapi seberapa lama keberhasilan ini bertahan? Karena apa? Saya pernah menonton salah satu videonya Kang Deddy itu, dia menggunakan retorika seperti ini.
apakah salah anak itu misalnya bangun pagi? Apakah salah anak itu sarapan? Banyaklah. Dia mempertanyakan apakah salah, apakah salah. Ya. Yang intinya dia mempertanyakan adalah apakah salah yang saya lakukan. Ya. Tapi ada kalimat menarik yang di akhir itu dia mengatakan bahwa anak-anak itu ketika dikirim ke barak militer, mereka mendapat hak-haknya. Hak untuk bangun pagi lah, hak untuk makan, disiplin dan sebagainya, yang mereka tidak peroleh atau mereka tidak dapat di rumah. Ada yang aneh di sini. Yang anehnya apa? Artinya sebenarnya kan pokok persoalannya itu di keluarganya. Ya. Bukan di barak militernya. Di hulunya berarti ya, yang harus kita lihat situasinya. Tanggung jawab kepala daerah adalah menyediakan faktor-faktor tadi supaya memang tersedia di setiap rumah tangga dalam wilayah kewenangannya dia. Ya. Tapi kan bukankah kalau misalnya mengirim ke barak militer bisa? Balik lagi saya katakan, iya. Tetapi itu analoginya sama dengan ketika ada orang sakit kepala, dikasih obat sakit kepala, pereda nyeri, memang hilang sakit kepalanya. Tetapi jika sumber persoalannya tidak diketahui, kita akan terus-terusan minum obat pereda nyeri. Kalau terus minum obat pereda nyeri ada efek samping nggak? Ada pasti. Dong, ya kan? Efek sampingnya inilah mestinya yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Balik lagi soal tadi, soal populis itu, apa yang dilakukan Kang Deddy ini, dia berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu dengan cara disukai masyarakat. Ya. Karena apa? Karena terlihat heroik. Ya, betul. Salah satunya itu yang memang kesan dari konten-kontennya para pemimpin atau Kang Deddy itu memang itu. Heroiknya itu yang dinilai. Apakah salah? Nggak ada salah. Tetapi balik lagi tanggung jawabnya secara prinsip sudah dijalankan apa belum? Tentu bagi para pendukungnya akan mengatakan, oh kan dia baru jadi gubernur. Ya dia baru jadi gubernur, tapi kan dia bukan baru jadi politisi. Iya. Dia kan pernah jadi bupati ya, enggak salah. Ya. Kan? Artinya hal-hal seperti ini logikanya itu sudah dia pahami. Tapi bahwa dia kemudian memilih jalan yang terlihat heroik, pada saat itulah sebenarnya dia itu melakukan politik populisme. Karena memang itu mungkin dianggap bisa mendatangkan pemilih dalam waktu singkat. Ya kalau kita tarik ke nasional misalnya, salah satu resep yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran ya dengan populis itu. Misalnya makan siang gratis. Secara harfiah itu bagus, itu memang menarik. Tetapi kita kan lihat hari ini, dilantik dari bulan Oktober sampai hari ini, seberapa banyak sih yang sudah berjalan dengan bagus? Malah yang terjadi kan banyak yang keracunan, siswa yang keracunan. Dan ini kan sebenarnya harus dipetakan dari awal. Ini yang tidak dilakukan, atau mungkin sudah dilakukan tapi mitigasinya kurang bagus. Sama dengan pendisiplinan para siswa nakal ini. KPAI kemarin kan sempat ya bisa dikatakan bersilang pendapat dengan kami. Malah KPAI-nya yang diserang, ya kan? Komisi Perlindungan Anak yang diserang dengan bahasa. Ya kalau KPAI-nya mampu, kenapa enggak KPAI aja yang ngambil kerjaan itu? Kalau memang KPI-nya daripada ngomong aja, ambil aja salah satu itu, didik supaya dia jadi bagus. Ini yang membuat orang jadi lupa bahwa ada loh tugas seorang eksekutif. Gubernur itu kan eksekutif. Ya. Ada tugas sebuah lembaga yang namanya komisi. Komisi ini memang tugasnya hanya spesifik. Itu aja yang dia paham. Dia tidak eksekutor. Sedangkan gubernur dia eksekutif. Karena apa? Dia dibekali kewenangan, dia dibekali anggaran. Di titik ini masyarakat karena terbuai dengan gaya populis itu, dengan gaya yang mereka sukai, lupa bahwa ada kewajiban yang lebih besar dari seorang kepala daerah, yang mensejahterakan rakyat, termasuk bertanggung jawab ketika terjadi masalah. Bahwa yang dilakukan dengan ngirim siswa ke barak militer itu sebagai salah satu solusi, oke, fine. Kita bisa menerima itu. Tetapi ketika misalnya itu dikritik
dia mempertahankan seakan-akan itu adalah satu-satunya Satunya cara. jalan untuk mendisiplinkan para siswa ini. Menjadi kontradiksi adalah ketika pada saat yang sama Kang Deddy sendiri sudah bilang mereka itu ke sana bisa berubah baik karena apa? Hak-haknya dipenuhi sebagai seorang anak. Kenapa tidak pemerintah berpikir hak inilah yang diperjuangkan dengan politik anggaran? Ini yang kita lihat sampai sekarang belum terjadi. Jadi itu, Ira. Kalau terkait dengan populis itu, Gus, saya sebagai masyarakat misalkan, bagaimana kita bisa tahu kualitas atau upaya dari seorang pemimpin untuk mensejahterakan misalkan, atau yang lebih intelektual mungkin yang bisa membangun daerahnya sendiri dengan pola yang jelas. Kalau informasi yang beredar hanya dari sisi dia saja, bagaimana bisa kita melihat kinerjanya dia? Itulah gunanya adanya media arus utama. Saya agak geli ya ketika mendengar kalimat Kang Deddy, dia bisa menghemat anggaran sekian puluh miliar karena dia tidak kerjasama dengan media. Cukup dengan konten saya saja, masyarakat sudah tahu kinerjanya. Saya tidak butuh media. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan saya salah paham. Kira-kira pesan yang dimaknai seperti itu. Bahkan ada sekumpulan wartawan yang memprotes itu. Kita harus ingat ya, bahwa konten yang dibuat Kang Deddy Mulyadi, spesifik ya, atau secara umum seorang pemimpin itu haknya mereka, iya. Tetapi jangan lupa, publik itu punya hak ngontrol loh. Hak mengontrol ini salah satunya diwakili oleh media arus utama. Tentunya dengan catatan kalau media arus utamanya paham ya, fungsi kontrol itu. Jangan sampai nanti media arus utama justru mendukung, entah disadari atau tidak, gaya-gaya kontennya Kang Deddy Mulyadi atau pejabat itu. Jangan lupa, Dewan itu kan salah satu fungsinya kan controlling. Ya kan? Sama dengan media kan. Kontrol salah satu bentuk kontrolnya apa? Kalau dia bagus, kita katakan bagus. Tapi kalau ada kekurangannya, kita sebut juga ada kekurangannya. Malah kalau saya menafsirkan, kalau ada pemimpin yang komunikasi massanya seperti Kang Deddy, komunikasi publiknya seperti itu, jangan-jangan sebenarnya beliau ini anti kritik. Begitu ketika mengatakan cukup konten saya saja, kontennya dia itu kan by design. By design, betul. Berarti sudah disetting agar itu menguatkan posisi dia tanpa ada celah orang untuk mengkritik. Apa bedanya dengan seorang otoriter? Apa bedanya? Kita dulu 98 ya, baru kemarin nih 21 Mei nih, Presiden Soeharto mundur, ada reformasi. Salah satu titik ungkit reformasi itu apa? Adalah untuk menurunkan seorang yang bernama Presiden Soeharto karena dianggap otoriter. Ya kan? Tetapi hari ini neo otoriter itu muncul dalam bentuk yang baru kira-kira. Dalam bentuk baru, tapi jauh lebih terlihat santun. Kalau dulu Pak Harto mungkin dimana karena beliau tentara keras, kalau hari ini mungkin santun-santun saja. Tapi sebenarnya tidak kalah otoriter. Ingat ya, tidak ada kebenaran tunggal, itu tidak ada. Sebagai pejabat publik ya maksudnya, sebenarnya beliau-beliau ini harusnya paham bahwa sebagian hak-hak pribadinya sudah hilang karena menjadi pejabat. Salah satu hak, kalau kita pribadi diserang, kita bisa melaporkan undang-undang ITE misalnya. Tapi pejabat kan tidak bisa. Karena yang dinilai kebijakannya. Ya kalau seperti ini misalnya, ada pejabat yang menganggap bahwa ada kritik itu langsung ditanggapi dengan secara reaktif, bukan responsif ya. Dia tidak mencerna, tapi ya berarti mereka tidak dukung saya. Kalau tidak dukung saya, berarti tidak dukung rakyat saya untuk sejahtera. Sebentar dulu, ini penafsiran siapa? Seakan-akan bahwa rakyat, kepentingan rakyat hanya dia yang tahu. Ini kan hidup kita kan tidak bisa mono terus, satu warna aja. Seakan-akan dari bahasa itu juga
hanya dialah yang berhak menafsirkan apa keinginan, kalau contoh Kang Deddy, rakyat Jawa Barat. Atau mungkin di tempat lain ada kan, misalnya seperti itu, pemimpin yang tahu kemauan rakyat kan saya. Ya enggak sesederhana itu. Itulah kenapa kita mengenal namanya pilkada. Pilkada, demokrasinya di sana. Demokrasinya di sana, ada yang pingin ya A, ada yang pinginnya B, ada pingin C dan segala macam. Ketika misalnya hanya cukup dengan konten-konten saya saja agar diketahui masyarakat, salah enggak, balik lagi. Tetapi jangan juga menutup ruang bagi pihak lain untuk mengkritik. Ya kalau begitu kan apa bedanya sama Partai Komunis Cina? Google enggak boleh masuk, ya misal yang media Barat enggak boleh masuk, pakai yang ini saja. Ya. Apa bedanya dengan itu? Jadi ada nilai-nilai kekuasaan yang berlebih di sana, Guys ya. Otoriternya itu berarti ya, kira-kira begitu. Dan hari ini Kang Deddy secara pribadi karena melalui konten-kontennya itu sangat engagementnya tinggi, guys. Sering sekali dia dikaitkan dengan kepala-kepala daerah lainnya. Salah satu yang terbaru mungkin yang lagi hit juga di Bali, kinerja Kang Deddy melalui kontennya itu dibandingkan dengan Pak Koster. Nah, tentu dengan perbandingan yang tidak linear itu dari segi popularitas, terkesan justru memang pemimpin daerah lainnya tidak terlihat atau tidak kerja. Apa yang bisa dimaknai dengan kondisi itu? Apakah layak ini dibandingkan, atau sebenarnya dari pihak kepala daerah lainnya paham bukan itu tupoksi saya, misalkan begitu? Gimana menurut begitu? Kalau ada yang membanding-bandingkan itu ya itu sah-sah saja ya, itu sah-sah saja. Tetapi kita coba untuk melihat secara lebih dalam. Maksudnya begini, tugas kewajiban dan tanggung jawab kepala daerah itu apa? Apalagi dengan rezim pilkada hari ini, dia kan ada janji kepada masyarakatnya gitu, untuk melaksanakan janjinya. Karena setiap daerah memiliki keragaman masing-masing, tentu tidak sama kan. Polanya tidak sama. Tentu tidak sama. Sudah janjinya beda, apalagi cara melaksanakannya. Dan indeks untuk mengukur itu juga berbeda. Tidak bisa dong disama-samakan. Saya juga benar yang Wiro katakan, melihat juga di media sosial itu kan, harusnya Pak Koster contoh Deddy Mulyadi. Oke. Kira-kira seperti itu kan komentarnya. Bagaimana kalau Pak Koster pakai media banyak tuh hasilnya tetap aja dibully dan segala macam. Bedakan antara melihat pemerintahan berdasarkan parameter tata pemerintahan dengan melihat pemerintahan berdasarkan suka atau tidak suka. Iya. Bagi saya, untuk membuat suatu kebijakan, dalam kebijakan publik itu kan salah satunya harus ada kajian. Sependek pengetahuan saya, Pak Koster itu sudah melakukan kewajibannya sebagai gubernur. Bahwa ada yang kurang iya, bahwa ada yang tidak suka banyak, tapi bukan berarti karena banyak yang tidak suka atau banyak membeli, bukan berarti beliau itu sebenarnya tidak kerja, bukan itu. Gitu. Sedangkan sama kayak Kang Deddy Mulyadi. Gitu. Kalau misalnya dituntut, misalnya Kang Deddy misalnya, atau pemimpin yang bergaya seperti itu, indeks pembangunan manusianya bagus nggak? Kalau diteliti ya, bisa di bidang itu. Lantas peningkatan pertumbuhan ekonominya bagus nggak? Selain peningkatan ekonominya, selain pertumbuhannya, pemertaan ekonominya terjadi nggak? Belum tentu loh. Tetapi karena orang terlanjur senang, yang begini-begini kan tidak terlalu dihiraukan, malah diabaikan. Karena itu tadi kita ini homo ludens, makhluk yang suka bermain-main aja, bersenang-senang. Begitu kita melihat di media sosial, oh ini menyenangkan, kita asik membincangkan apa yang kita sukai, tanpa sadar bahwa apa yang kita sukai hari ini belum tentu bagus untuk 5 tahun ke depan. Betul. Balik lagi sebagai komparasi, seperti saya pertanyaan awal tadi, apakah fair membandingkan Kang Deddy dengan Koster? Jelas jawabannya tidak menurut saya.
Tidak fair. Situasi Bali berbeda, jumlah penduduknya saja berbeda, Ya. ancamannya berbeda, gangguannya berbeda, hambatan berbeda, dan tantangannya juga berbeda. Karena semuanya berbeda, pola yang dipakai pasti berbeda. Tetapi seberbeda-bedanya ada kesamaan. Kesamaannya apa ya? Salah satunya indeks IPM misalnya, indeks perkembangan ya, pertumbuhan manusianya bagus apa enggak? Secara ekonomi masyarakatnya kuat atau enggak ketika menghadapi persoalan ekonomi. Misalnya kayak kemarin, seburuk-buruk Pak Koster di media sosial dinarasikan, beliau dapat penghargaan karena ketahanan ekonomi Bali. Ya. Misalnya itu satu contoh. Ini saya tidak dalam konteks membela Pak Koster atau menjelekan, enggak. Kita tadi kan pertanyaannya membandingkan. Iya, betul. Ini kerja apa enggak? Kalau menurut saya malah gubernur yang kerja membuat suatu kebijakan publik yang benar tuh ya Pak Koster. Cuma masalah beliau satu, komunikasi masanya kurang bagus. Itu dia. Nah, karena komunikasi publik kurang bagus, komunikasi massa kurang bagus, beliau menjadi sosok yang tidak disukai atau kurang disukai. Artinya dengan melihat kebutuhan sekarang masyarakat yang suka melihat konten-konten viral atau agresif, apa sebenarnya kepala daerah tidak mencoba, harusnya tidak mencoba untuk melakukan hal yang sama, begitu. Misalkan dari Pak Koster misalkan nih, karena kita di Bali, kenapa tidak melakukan metode yang sama dalam konteks pencitraan atau menyampaikan informasi melalui media? Sedangkan secara kinerja mungkin benar kata Bliges bahwa sebenarnya dia kerja, tapi kerja dengan terlihat bekerja kan beda, Bliges. Nah, tinggal kalau ini kinerjanya bagus dan diisi dengan popularitas melalui konten-konten, apa itu justru lebih maksimal dan masyarakat lebih tahu, oh ini benar kerja, oh ini tidak hanya konten saja, atau tidak disebut gubernur konten atau pejabat konten. Menurut gimana? Idealnya memang seperti yang Bro katakan, kita bekerja seimbang dengan terlihat bekerja. Tetapi balik lagi, apakah sosok yang ingin di branding ini memiliki tabiat alamiah yang sesuai atau tidak dengan itu? Iya. Ya karena kita lihat Pak Koster itu secara perform, orang sudah tahu bahwa beliau ini pasti orangnya serius. Masa sekarang beliau serius disuruh jinggak-jinggrak? benar. Kan bukan tabiat alamiahnya. Tapi bukan berarti Pak Koster lantas kemudian, ya ini kan suka-suka saya, bukan seperti itu juga. Artinya perlu ada keseimbangan antara betul. Bagaimana bekerja dan terlihat bekerja, atau sekurang-kurangnya bukan pada saat bekerjanya dia menyenangkan orang, tapi pada saat berkomunikasinya. Ya kalau memang kerja harusnya marah-marah itu kan beda soal. Kalau Ahok misalnya dia kan marah-marah aja kerjanya, kesannya padahal dia sudah bekerja, tapi karena terlalu banyak yang disorotin marahnya, jadi gubernur marah-marah, bukan gubernur yang benar-benar bisa bekerja. Sedangkan kalau Kang Deddy seakan terbelah dua, ada yang mengatakan dia gubernur konten, ada yang mengatakan dia gubernur yang progresif lah. Langsung ke tujuan, pragmatis. Pokoknya kalau siswa nakal, kirim ke barak militer. Besok-besok kalau ada bapak nakal dikirim kemana sama dia? Oke, betul sekali. Dan pertanyaan itu saya juga nggak bisa jawab. Kemana dibawa bapak-bapak nakal ini ya? Sahabat, saya ingin sekali lebih panjang bercerita dengan Bliges atau bertanya ya. Karena beliau secara basically adalah seorang jurnalis dan juga punya ideologi tentang pembangunan daerah dan juga punya kemauan untuk sharing dan tidak tidak pelit ilmu. Tapi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Berikutnya kita akan berjumpa pada kesempatan lainnya dengan topik-topik yang menarik. Dan akhir kata, selamat siang dan terima kasih. Terima kasih.